Halo, halo, selamat pagi. Tes Selamat tes, pagi. yuk. Pagi Mbak Dewi. Pagi Mbak Anggi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ini edisi perdana dari Inclusion Cafe. Eh, jadi alasan kita melakukan ini untuk ngobrol-ngobrol Inclusion Cafe ini supaya teman-teman yang ada di Kupang, di Timor Leste itu tetap bisa mengikuti diskusi kita dan terus bisa mengaksesnya. Edisi perdana kita hari ini itu dengan Mbak Dewi dari Deputi Project Manager untuk AFC Advocacy for Change di Jogja dan Kupang ya, di Jogja aja ya. Iya, di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Yuk di Kupang kita ada Om Yoris ya, Om Yoris. Hai, Hai. Yoris. Ini sebelum kita saatnya kita masuk ke topiknya nih. Topik kita hari ini adalah MIW. Apakah MIW? Mungkin ada yang belum tahu. Yang teman-teman yang baru mungkin belum tahu. Nah, ini kesempatan kita untuk mendengarkan sedikit mengenai apakah MIW itu. Mbak Dewi, MIW itu apa? Iya, oke. Nggak usah jaim-jaim loh, Mbak. Iya deh, nggak ajaib deh. MIW adalah salah satu metode advokasi berbasis bukti. Nah, kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita sudah sangat mengenal apa itu advokasi ya. Nah, dengan MIW ini, kalau dari keywordnya, kata kuncinya adalah advokasi berbasis bukti. Berarti kita menggunakan basis bukti. Nah, harapannya dengan bukti ini rekomendasi advokasi kita itu lebih real, lebih mudah diterima karena sudah terbukti. Gitu. Nah, apa itu making it work? Making it work adalah sebuah metodologi untuk mendokumentasikan praktek-praktek baik tentang keterlibatan penyandang disabilitas. Jadi kita menggunakan dokumentasi tersebut sebagai bukti atau sebagai alat advokasi untuk mendorong perubahan yang terjadi. Oke. Tentunya perubahan ke arah yang lebih positif. Oke. Jadi intinya itu kalau saya boleh merangkum, kalau salah benerin ya Mbak ya. MIW atau Making It Work itu adalah sebuah metode pendokumentasian yang dokumentasi yang sudah dikumpulkan ini akan dijadikan barang bukti sebagai bahan dasar melakukan advokasi. Iya, begitu betul. ya. Untuk perubahan dalam memandang perspektif disabilitas, memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan lain-lain gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi komponen yang cukup penting dalam metode MIW ini adalah praktek baik yang sudah terdokumentasikan, kemudian pelibatan penyandang disabilitas di dalamnya, dan tentu saja UNCRPD sebagai prinsip dari atau dasar dari advokasi berbasis bukti ini atau MIW ini. Mbak, aku minta dijelasin dong. Aku aku mau tahu nih praktek baik itu yang seperti apa sih? Apakah sama dengan lesson learn atau apa gitu? Oke. Nah, kalau praktek baik yang ada dalam MIW ini adalah praktek baik yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan. Kalau lesson learn biasanya kita melakukannya di akhir project ya, sepertinya, ya nggak sih? Biasanya seperti itu di akhir project. Nah, kalau praktek baik yang merupakan alat dari MIW ini, merupakan tools dari MIW ini adalah praktek baik yang sudah berjalan dan sudah terbukti membawa perubahan yang positif. Nah, ini bisa dilakukan atau pendokumentasian ini bisa dilakukan ketika kita mau mengimplementasikan sebuah proyek. Nah, jadi di awal proyek kita bisa melakukan dokumentasi praktek baik yang kemudian nanti direplikasi ketika proyek itu berjalan. Bisa seperti itu. Jadi ini kayak kesinambungan ya. Jadi kita nggak kehilangan jejak ketika sudah proyek satu selesai, tapi karena proyek satu ini kita sudah ada MIW-nya,
ketika mau melanjut ke depannya lagi kita tinggal melihat dokumentasi praktek baik gitu ya Mbak ya. Iya, bisa seperti itu. Mhm. Tapi intinya praktek baik yang kita dokumentasikan itu adalah kita kembali lagi ke prinsip praktek baik sebagai tools advokasi ya. Jadi praktek baik itu tentunya kita nanti dalam mengumpulkan itu ada beberapa kriteria dan kriteria itu nanti ditentukan oleh komite MIW yang akan mengumpulkan praktek baik. Jadi intinya itu adalah sebagai barang bukti bahwa perubahan itu bisa dilakukan. Nah, biasanya ini akan sangat manjur alias mempan ketika perubahan positif ini dilakukan oleh target advokasi kita. Contohnya misalnya di salah satu kabupaten itu ada praktek baik yang dilakukan oleh Bapeda misalnya. Nah, praktek baik ini kita dokumentasikan. Bagaimana sih praktek baiknya? Perubahan positif apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Kita kumpulkan semua informasi itu, kemudian kita bawa ke pemerintah di target wilayah proyek kita misalnya. Nah, di situ kita presentasikan. Di daerah ini sudah ada praktek baik yang terjadi yang dilakukan oleh Bapeda, oleh dinas-dinas terkait tentang pelibatan penyandang disabilitas tanpa ada intervensi dari pihak luar. Jadi semua resource-nya berasal dari resource lokal di wilayah itu. Nah, kalau di sana dengan konteks wilayah yang mirip itu bisa dilakukan, kemungkinan besar di wilayah atau di wilayah target advokasi kita itu praktek baik ini juga bisa direplikasi, bahkan mungkin ditingkatkan. Jadi di sana pencapaiannya mungkin kalau dinilai mungkin 80, di wilayah ini mungkin bisa kita tingkatkan Pak 90 gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau itu praktek baik itu memang sangat lokal, maksudnya menggunakan resource yang ada, tanpa banyak intervensi dari pihak luar. Karena kalau ada intervensi dari luar, nanti ya itu kan karena ada support dari organisasi. Terus juga kepemilikan daerahnya mungkin berkurang gitu ya. Sekali. Karena kan tujuan kita itu kan juga untuk mempertahankan keberlangsungan program yang sudah dijalankan di situ ya. Jadinya kalau itu jadi intinya seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada sebuah contoh praktek baik yang juga ada intervensi dari luar pun nggak apa-apa. Mungkin mereka bisa melingkan dengan organisasi atau lembaga yang memang ada di wilayah itu dan bergerak di fokus yang sama. Kemudian mereka propose ke organisasi itu untuk ini loh ada praktek baik seperti ini. Tapi mereka mendapat intervensi ini. Bisa nggak kalau kita bekerja sama? Jadi menarik ya bahwa jadi fungsinya HI itu di sini juga sebagai motivator untuk pemerintah daerah, untuk lembaga-lembaga terkait, untuk mulai membuat perubahan yang baik di dalam lingkungan mereka. Tentu saja supportnya itu seminim mungkin. Iya, betul. Seminim mungkin, tapi tetap menghasilkan praktek yang baik gitu. Karena kita bicara support bukan hanya masalah finansial di sini ya Mbak ya, tapi lebih kepada capacity buildingnya, peningkatan kapasitasnya, lebih kepada pendekatan personal, menjalin hubungan baik dengan pemerintah setempat dan CSO atau DPO yang ada di situ gitu ya Mbak. Iya, sekali. Nah, tadi kita sudah bicara tentang praktek baik. Harapannya nih teman-teman sekarang sudah paham nih, atau mungkin justru lebih nanti kalau misalnya sebenarnya praktek baik itu lebih daripada itu, silakan nanti bisa dikomentari juga, bisa tulis, nanti kita kasih alamat linknya, bisa tulis komentarnya di situ. Menurut Anda praktek baik itu yang bagaimana? Mungkin kita bisa saling melengkapi di sini. Iya. Nah, untuk topik berikutnya, apa saja sih tema yang menjadi sorotan utama MIW? Apakah memang khusus nih hanya untuk disabilitas saja atau gimana? Iya, kita mungkin kembali ke prinsip inklusi ya. Jadi memang yang menjadi sentral dari metode
MIW ini merupakan penyandang disabilitas dan UNCRPD sebagai dasarnya. Nah, karena prinsip inklusi itu tadi, mungkin nanti ada yang sudah lebih expert soal inklusi, saya nggak usah ngomong banyak ya. Boleh banyak juga. Ya, halo. Ya, sentralnya penyandang disabilitas, tapi tentu itu bisa mencakup sektor-sektor yang lain. Nah, ini kayaknya masih Bang yang paling jago nanti yang akan menjelaskan itu. Tapi intinya adalah kalau kita ke prinsip inclusion itu berarti memang sentralnya adalah partisipasi aktif penyandang disabilitas. Jadi topiknya memang partisipasi aktif penyandang disabilitas di berbagai sektor. Nah, dengan logika seperti itu akhirnya topik-topik yang ada dalam MIW ini tentunya sangat beragam. Nah, contoh yang dulu pernah diangkat di Indonesia beberapa waktu yang lalu adalah partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Karena proses perencanaan pembangunan itu mencakup berbagai sektor, artinya praktek baik itu juga mencakup ada partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat, ada partisipasi mereka dalam meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Seperti itu. Oke, jadi memang saat ini MIW itu fokus temanya adalah di inklusi disabilitas ya. Tapi mungkin kedepannya ya, selanjutnya ini akan menyangkut juga kelompok-kelompok rentan yang lain. Misalnya gender, kemudian juga kelompok miskin dan lainnya itu akan diikutkan gitu ya Mbak ya ke dalam MIW ini. Iya, karena kita sekarang juga sudah mulai ini ya, tidak hanya penyandang disabilitas saja tapi juga gender, karena itu adalah isu yang sangat dekat. Iya. Nah, penasaran gender itu apa? Tetap ikuti Inclusion Cafe berikutnya ya. Ya Mbak Dewi ya. Mungkin nanti kita berpartner lagi Mbak Dewi atau nanti kita lihat jadwal selanjutnya. Tadi kita sudah banyak nih bahas tentang MIW, kemudian apa saja. Sebenarnya siapa sih yang menuliskan MIW ini gitu kan? Iya. Dengan praktek-praktek baiknya. Iya, jadi komponen yang memang sangat penting. Tadi kita sudah sedikit singgung di awal bahwa dalam metode MIW ini kita ada semacam multi stakeholder. Jadi multi stakeholder komite. Nah, multi stakeholder inilah yang nantinya menjadi langkah awal dari metode MIW ini. Multi stakeholder ini adalah yang nanti menentukan secara bersama-sama. Jadi prinsip awalnya adalah jejaring ya, antara penyandang disabilitas dengan pemerintah atau dengan stakeholder yang lain. Nah, kira-kira perubahan yang kita inginkan bersama itu seperti apa? Nah, perubahan yang ingin dicapai inilah yang nanti akan menjadi diskusi multi stakeholder ini. Nah, si multi stakeholder inilah yang nanti akan mengumpulkan praktek-praktek baik, kemudian menentukan apakah ini memang benar-benar ada praktek baik ini. Jadi nanti multi stakeholder ini biasanya kita sebut sebagai komite MIW. Nah, kalau yang pernah kita lakukan itu memang ada semacam komite yang isinya ada penyandang disabilitas, tentu itu yang harus ada. Kemudian ada dari pemerintah, kemudian ada dari akademisi. Jadi harapannya stakeholder yang multi ini bisa memberikan atau memperkaya praktek-praktek baik yang dikumpulkan dari sudut pandang mereka, dari background mungkin dari akademisi punya perspektif apa, dari pemerintah seperti apa, dari penyandang disabilitas sendiri apakah ini memang praktek baik yang menurut mereka benar-benar praktek baik. Nah, itu menjadi bagian dari kerja komite stakeholder ini, multi stakeholder ini. Oke,
Jadi multi stakeholders ini elemen-elemen yang ada di masyarakat, mereka berkumpul, berdialog di dalam komite MIW, membicarakan apa saja yang kita perlu lakukan untuk perubahan yang baik dalam rangka memberikan hak bagi penyandang disabilitas, untuk pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, di dalam selain dari tadi akademisi, pemerintah, DPO atau dan CSO, ada nggak sih private sector kayak pengusaha di situ, karena kan mereka ini juga elemen di masyarakat nih. Jadi atau yang punya warung gede di kampung misalnya gitu, itu kan juga sekali. pengusaha tuh. Jadi karena MIW ini memang bisa dilakukan di berbagai tingkatan ya, bahkan kita bisa menggunakan metode ini di tingkatan yang paling kecil, di tingkat masyarakat, misalnya di tingkat RT. Kita mau bikin kita mencoba metode MIW deh. Nah, kita kumpulkan stakeholder yang situ pun bisa. Kita mencari praktek-praktek bersama-sama, kemudian tidak ada batasan siapa yang terlibat dalam multi stakeholder committee ini. Siapapun boleh, yang pasti mereka menginginkan sebuah perubahan positif. Itu bisa tergabung di situ. Jadi kata kunci ya, ingin perubahan positif di masyarakat. Iya. Oke. Dan itu bisa dan MIW ini mensupport untuk perubahan positif tersebut, betul. ya. Karena membantu. Iya, betul sekali. Jadi karena MIW itu menawarkan sebuah proses advokasi yang lebih sistematis ya. Jadi dengan metode ini kita secara sistematis pertama-tama diajak untuk berpikir, kita mau mencapai perubahan seperti apa sih yang realistis gitu, perubahan realistis yang mau kita capai seperti apa. Kemudian dengan perubahan itu contoh-contoh praktek baik yang kita cari itu seperti apa. Terus kemudian langkah berikutnya setelah praktek baik itu terkumpul, nanti strategi advokasinya seperti apa. Misalnya kayaknya Pak RT-nya kurang oke nih, mungkin ya kurang responsif, atau mungkin masih menganggap penyandang disabilitas itu tidak berdaya, mungkin seperti itu. Nah, masyarakat di situ yang menginginkan perubahan positif di tingkat RT itu bisa berkumpul, atau bahkan Pak RT-nya juga diajak juga bisa. Nah, diajak kemudian mencari praktek-praktek baik yang ada di RT yang lain, misalnya yang ada di RT yang lain, kemudian mereka mempresentasikan atau mendiskusikan bersama ketua RT tersebut. Nah, ini di RT 1 ini ada contoh perbuatan penyandang disabilitas dalam pertemuan RT. Ternyata usulan-usulan yang disampaikan itu sangat bagus. Nah, kemudian RT tersebut akan tertarik untuk mereplikasi. Oke, kalau begitu kita bisa lakukan itu. Jadi kita mengajak masyarakat untuk berpikir sistematis bagaimana membuat perubahan itu terjadi, kemudian didokumentasikan tentu saja ya Mbak ya. Dan itu jadi bukti ya, yang bisa dipresentasikan kepada target advokasi, baik itu di tingkat RT, dusun, apalagi kelurahan gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya multi stakeholder ini bisa berisi dari orang-orang yang sepakat dengan perubahan positif itu, bisa juga di dalamnya terlibat target dari advokasi kita. Karena sebenarnya kerja dari multi stakeholder komite ini juga merupakan salah satu bentuk advokasi penyandang disabilitas sendiri. Jadi melalui komite ini kan penyandang disabilitas bisa memberikan banyak pandangan. Sebenarnya apa sih perubahan positif apa sih yang bisa mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas? Nah, orang-orang di dalam komite ini kan akhirnya mendapat banyak informasi, banyak pemahaman baru mengenai isu-isu disabilitas. Oke. Ini seperti tadi kita sudah menjawab mengenai bagaimana sih menggunakan MIW itu ya. Jadi kita sudah tahu sekarang penggunaannya itu bisa di berbagai tingkat, kemudian dari dokumentasi ini bisa kita presentasikan
kepada target advokasi kita ataupun mengajak si target ini bergabung ke dalam komite MIW itu sendiri. Iya. Jadi proses apa ya namanya Mbak, penyamaan visi, berat ini loh udah visi. Proses penyamaan visi untuk perubahan yang lebih baik itu terjadi dalam dialog di komite MIW itu ya Mbak ya. Iya. Dan ini harus dari prakarsanya siapa nih Mbak? Maksudnya kan HI kan membentuk aja nih. Apakah HI itu menjadi motor utama dari komite MIW atau hanya membantu pembentukannya saja gitu? Iya. Kalau selama ini yang dilakukan di Indonesia itu HI mengenalkan metode ini kepada stakeholder. Nah, ini kita ada metode advokasi seperti ini. Kemudian kita tidak menjadi motor utama yang kemudian ini step berikutnya adalah seperti ini, step berikutnya adalah seperti ini, nanti strateginya seperti apa. Tentu kita mengenalkan, kemudian bersama-sama mencoba mengimplementasikan gitu. Artinya ini menjadi kerja dari kedua belah pihak, dari HI sendiri mengenalkan, kemudian inisiatif-inisiatifnya itu memang dari penyandang disabilitas, dari pemerintah dan juga stakeholder yang lain, sehingga nantinya ketika proyek HI selesai itu sudah menjadi milik stakeholder tersebut. Jadi bukan hanya milik HI, sementara HI ada di situ, tapi juga kemudian ini loh, ini kan prakarsa teman-teman yang ada di sini gitu ya. Iya. Jadi ini semua milik teman-teman yang bisa terus dilakukan. Dan itu sudah ada contoh baiknya bagaimana akhirnya MIW itu menjadi milik target, bukan target advokasi ya, mitra HI. Jadi dulu kita pernah di tahun 2013-14 kita mulai mengenalkan metode MIW ini. Di mana? Di Kota Kupang, kemudian di Kabupaten Gunung Kidul, dan juga beberapa kabupaten di Jogja juga sebenarnya. Jadi waktu itu kita mencoba mengenalkan metode ini dan kita melibatkan beberapa orang, ada dari pemerintah, kemudian ada teman-teman DPO, kemudian ada juga dari NGO. Nah, kalau yang di Kupang malah komitenya lebih luas lagi, ada media, ada akademisi yang akhirnya bisa berproses sampai validasi praktek baik. Nah, kemudian kalau yang di Gunung Kidul ini memang jumlah komitenya tidak terlalu banyak. Nah, saat itu memang kita hanya mengenalkan dan juga memberikan gambaran stepnya seperti ini. Kemudian perubahan positif yang mau dilakukan kira-kira seperti apa. Jadi kita seperti fasilitator aja, mereka lah yang menentukannya. Nah, akhirnya ketika terlibat dalam komite ini, pemerintah yang waktu itu ada dari Bapeda, waktu itu belum terlalu paham tentang disabilitas. Nah, setelah terlibat dalam proses-proses pengumpulan sampai dengan validasi praktek baik ini, dari Bapeda akhirnya paham, oh ternyata penyandang disabilitas itu bisa sangat berdaya seperti itu. Nah, sampai sekarang akhirnya dia Hubungannya tetap baik, dia kerjasamanya baik, kemudian banyak inisiatif untuk membuat penyandang disabilitas itu lebih berdaya. Iya ya. Wah, ini menarik ya. Mungkin nanti kita akan juga mendengar sedikit di Timor Leste bagaimana nih MIW-nya ya, karena MIW juga ada di Timor Leste kan, dan ini pasti menarik nanti perkembangannya sampai mana. Kita bisa bercita-cita juga dengan teman-teman di Timor Leste ya, Bos Isau, Maun Jose. Kemudian minum dulu loh Mbak. Sudah kering ya mungkin tenggorokannya nih. Ini sedikit lagi tentang MIW. Siapa saja sih yang sudah menggunakan MIW? Maksudnya kan apakah hanya di Indonesia aja atau mungkin Indonesia dan Timor Leste saja atau mungkin gimana?
kepeannya, bisa kepeannya. kepeannya. Kepeannya itu apa? Maksudnya contekannya. Contekannya. Nah, kalau kita mau melihat atau mau mengakses apa itu Portal. MIW, kemudian contoh-contoh praktek baik yang bagus seperti apa, kita bisa akses ke making it work crpd.org. Oke, jadi yang mau akses mungkin iseng-iseng jam makan siang, rajin banget jam makan siang iseng-iseng ya. Mau buka portalnya Making It Work MIW, itu ada di making it work crpd.org. Iya. Kalau nggak tahu dash itu apa, strip. Nah, strip titik org. Nah, making it work strip crpd strip org. Campur-campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Iya, di situ komplit sekali tentang about MIW, tentang apa itu MIW, kemudian contoh-contoh negara yang sudah memakai metode MIW ini. Kalau di sini banyak nih, ada Afrika, Asia, Eropa Tenggara, ada Amerika juga, ada Timur Tengah juga, banyak ya. Banyak. Jadi itu tentang MIW. Kemudian tadi kita sudah bicara siapa saja yang dapat menggunakan MIW, itu semua di lapisan masyarakat dalam struktur pemerintahan yang paling kecil, yaitu RT RW. Mungkin di keluarga juga mau diterapkan MIW, boleh. Menjadi keluarga yang inklusif, sakinah mawaddah warahmah, boleh. Karena kita menggunakan prinsip kelokalan itu tadi. Iya. Jadi itu sangat aplikatif, sangat bisa diimplementasikan di berbagai tingkatan atau dimanapun. Iya. Jadi itu tadi bisa kita praktekkan, bisa kita terapkan metode ini karena ini sistematis, dan kita juga jadi belajar banyak hal mengenai dokumentasi yang sudah ada. Juga kita bisa membuat langkah-langkah baru, inovasi berawal dari pendokumentasian yang baik gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin yang perlu kita ingat-ingat di sini adalah bahwa MIW itu tidak hanya berhenti pada praktek baik yang terdokumentasi saja, Iya. tapi kita harus juga mendefinisikan atau menentukan juga ini dengan tools ini bagaimana kita akan melakukan perubahan positif yang terjadi. Ya. Jadi ya memang masih ada banyak hal yang perlu kita pelajari untuk MIW, dan intinya teruslah berusaha untuk perubahan positif, melibatkan segala lapisan masyarakat, baik dari terutama pemerintah, DPO maupun CSO lokal lainnya, dan juga mungkin private sector dan gender ya. Betul sekali. Nanti lebih lanjut bagaimana step-stepnya, formatnya ada lagi. Pesan sponsor gender jangan lupa. Saya udah colek-colek ya, gender. Oke, terima kasih ya Mbak Dewi untuk terima kasih Mbak Dewi. Makasih lagi. Untuk teman-teman yang lain, kalau mau komentar silakan setelah diupload, nanti saya silakan diberikan komentar di bawahnya, mungkin mau menambahkan atau mungkin mau sharing cerita di tempat kita masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat siang.